Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 kelas 5E akan menjelaskan mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Pada presentasi kali ini, terkait materi siklus manajemen SDM dan penggajian, kami akan membahas 5 pokok materi. Yang pertama ada pengertian siklus manajemen SDM dan penggajian, yang kedua ada tinjauan proses manajemen SDM dan kebutuhan informasi, ketiga ada ancaman dan pengendalian siklus manajemen SDM dan penggajian, kemudian ada aktivitas siklus manajemen SDM dan penggajian, yang terakhir adalah keputusan-keputusan, model data dan kebutuhan informasi. Baik, perkenalkan nama saya Diva Purnamasari dengan NIM 1817051288. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus manajemen SDM dan penggajian. Siklus manajemen SDM dan penggajian ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Adapun siklus manajemen SDM dan penggajian ini dapat dijumpai di setiap entitas dan sumber daya manusia mengambil porsi besar dalam struktur pengeluaran entitas. Nah, sasaran dari siklus ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan bahwa status tarif, upah atau gaji dan pengurangan upah atau gaji telah diotorisasi. Yang kedua, pembayaran gaji atau upah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah mencatat dan mengklarifikasikan, mendistribusikan dan melaporkan pengeluaran yang terkait dengan karyawan secara tepat dan akurat. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tinjauan proses manajemen SDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi. Hal tersebut karena dari pengetahuan dan kemampuan mereka lah yang akan mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang akan diberikan ke pelanggan. Adapun sistem manajemen pengetahuan yang merupakan perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu, sehingga pengetahuan tersebut nanti akan dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lain atau pegawai yang lain. Mengakui nilai dari pengetahuan dan kemampuan para pegawai dapat membantu perusahaan memahami dengan baik biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran atau turnover pegawai yang berlebih. Nah, selain itu, semangat kerja pegawai juga penting bagi kualitas kerja yang dihasilkan nantinya. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan ke penyaji berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nikadek Mutiara Sari dengan NIM 1817051053. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ancaman dan pengendalian siklus manajemen SDM dan penggajian. Ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi pada siklus manajemen SDM dan penggajian ada 5, yaitu ancaman umum utama yang pada sistem manajemen SDM dan penggajian yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan atau tidak validnya data induk yaitu dengan menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Selanjutnya, ancaman umum kedua dalam siklus manajemen SDM dan penggajian adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Kemudian, ancaman umum ketiga dalam siklus manajemen SDM dan penggajian terkait dengan hilang atau rusaknya data induk. Kemudian, ancaman umum keempat dalam siklus manajemen SDM dan penggajian adalah memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Dan yang terakhir, ancaman umum kelima. Dalam siklus manajemen SDM dan penggajian adalah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Selanjutnya adalah prosedur pengendalian yang dapat diterapkan untuk menangani ancaman umum yang sering terjadi pada siklus manajemen SDM dan penggajian. Adapun prosedur pengendalian tersebut terdiri atas 5, yaitu yang pertama, pengendalian integritas pengelolaan data, pembatasan akses untuk data induk, dan pemeriksaan atas seluruh perubahan pada data induk. Yang kedua, pengendalian akses dan enkripsi. Yang ketiga, boskap dan prosedur pemulihan bencana. Yang keempat, prosedur perekrutan yang baik.
pengecekan dan penyelidikan latar belakang kriminal pada pelamar kerja. Dan yang terakhir adalah dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kerja, dan prosedur pencatatan serta pembelajaran berlanjut atas perubahan atas hukum ketenaga kerjaan. Baik, perkenalkan saya Koma Erdita Agustina dengan NIM 1220. Di sini saya akan membahas mengenai aktivitas siklus manajemen SDM dan penggajian. Nah, aktivitas yang pertama yaitu ada memperbaharui database induk penggajian. Nah, aktivitas pertama pada siklus manajemen SDM penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Contohnya seperti perekrutan pegawai baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Adapun ancaman yang dapat terjadi pada aktivitas ini yaitu yang pertama, perubahan yang tak terotorisasi atas data induk penggajian yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan, dan yang kedua itu ketidakakuratan dalam memperbaharui data induk penggajian. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan untuk menangani ancaman tersebut, yang pertama ada pemisahan tugas secara tepat, merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Yang kedua ada pengendalian akses internet penggajian, yang ketiga ada pengecekan validitas, dan yang terakhir yaitu memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen. Selanjutnya, aktivitas yang kedua yaitu validasi data waktu dan kehadiran. Nah, informasi ini datang dalam berbagai bentuk, yang mana tergantung pada status pembayaran pegawainya. Adapun skema pembayaran yang dapat digunakan yaitu yang pertama kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai berdasarkan per jamnya. Kemudian laporan tersendiri bagi profesional, komisi langsung atau komisi gaji plus, dan insentif serta bonus. Sementara prosedur untuk melaksanakan langkah aktivitas ini yaitu yang pertama, Departemen Penggajian bertanggung jawab atas validasi catatan waktu pegawai. Kemudian ada bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Kemudian petugas penggajian menghitung total dan memasukkannya bersama-sama dengan data waktu. Kemudian total nilai akan dihitung ulang oleh komputer setelah langkah-langkah proses berikutnya. Kemudian ada data transaksi penggajian dimasukkan melalui terminal online, dan yang terakhir pengecekan dilakukan pada setiap catatan waktu dan kehadiran. Kemudian ada pun ancaman utama yang terjadi pada aktivitas ini yaitu data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Nah, sementara pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memeriksa dan menyetujui kurun waktu dan kartu jam kerja, serta memberikan sebuah pengendalian detektif pada keakuratan data waktu dan kehadiran. Baik, selanjutnya itu aktivitas yang ketiga, yaitu mempersiapkan penggajian. Nah, skema yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Kedua, informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Dan yang ketiga, yaitu orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. Adapun prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan penggajian dilakukan dalam Departemen Operasi Komputer. Yang kedua, file transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Yang ketiga, yaitu file data yang telah diurut kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Keempat, yaitu semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Dan yang terakhir yaitu data penggajian dan gaji pegawai akan dicetak. Nah, adapun ancaman dalam mempersiapkan penggajian yaitu kerumitan pemrosesan penggajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan penggajian rawan akan kesalahan. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pengendalian integritas pemrosesan dengan melakukan cross-footing daftar penggajian atau cross-footing the payroll register. Selanjutnya itu aktivitas yang keempat adalah membayar gaji. Nah, sebagian besar gaji pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Nah, prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekali cek gaji dibuat atau dipersiapkan, kemudian daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui, dan yang terakhir yaitu voucher pengeluaran akan dibuat. Nah, adapun ancaman yang dapat terjadi pada aktivitas ini yaitu pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Nah, sementara itu,
Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan mengasah stek gaji kosong terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi dan mengecek bahwa seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Selanjutnya, aktivitas penggajian yang terakhir yaitu menghitung dan membayar pajak gaji serta penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Nah, adapun rencana manfaat fleksibel merupakan sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun serta manfaat tambahan kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Adapun ancaman utama dalam aktivitas ini yaitu kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pembayaran tersebut. Sementara itu, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS, pengendalian integritas pemrosesan, dan lain sebagainya. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait aktivitas siklus manajemen SDM dan penggajian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Nama saya Niputu Cindy Suryantini dengan NIM 1817051209 akan menjelaskan keputusan-keputusan penting, kebutuhan informasi, dan model data. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya, agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan seperti yang pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang, kedua, kinerja pegawai, moral pegawai, dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Adapun kebutuhan akan informasi penggajian bisa didapatkan melalui yang pertama, beberapa informasi biasanya diberikan oleh sistem penggajian. Yang kedua, informasi lainnya seperti data tentang keahlian pegawai biasanya diberikan oleh sistem manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, informasi lainnya seperti data mengenai moral pegawai biasanya tidak dikumpulkan baik oleh sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajiannya. Nah, adapun model data siklus penggajian adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat di gambar. Nah, hubungan yang terjadi antara keahlian dan perekrutan disebut sebagai hubungan satu ke banyak. Hubungan satu ke banyak antara keahlian dan perekrutan mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu dan bahwa dengan berjalannya waktu mungkin saja terdapat beberapa iklan untuk sebuah keahlian tertentu. Kemudian, hubungan antara kegiatan perekrutan dan lamaran pekerjaan yaitu banyak ke banyak. Hal ini dapat dijabarkan yaitu karena banyak orang yang biasanya melamar untuk setiap lowongan pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengirimkan lamaran ke lebih dari satu kegiatan perekrutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.